Akhirnya ternyata pas aku udah di ruangan operasi, tiba-tiba dia masuk. Gue pikir dokter nih kan gitu kan. Tapi nggak ada juga yang beritahu, karena kalau dalam ruang operasi itu kan pertama steril, kedua harus pakai APD, ketika kan pasti masker, penutup kepala. Gue nggak berpikir ini laki gue gitu kan. Terus tiba-tiba gue berpikir, kok dokter ini kok mukanya familiar gitu. Ternyata pemirsa itu suami saya di ruangan operasi. Gitu aja sih keseruannya. Oke pemirsa, hari ini anak saya, Casey, ulang tahun yang ke-9 tahun. Jadi kebetulan karena memang bertepatan dengan pandemik ini kita nggak ngadain acara. Tapi kebetulan ada surprise dari teman saya sendiri bersama penyanyi Irma Darmawangsa. Soalnya kan Irma anaknya Gibran itu pemirsa berteman baik sama anak saya. Cuman selama COVID ini yang sudah berjalan sekitar 1 tahun, akhirnya mereka tuh nggak pernah bertemu. Nah pas hari ini, pas Casey ulang tahun, akhirnya Gibran datang ngasih kado sekalian surprise seperti itu. Mbak, bisa diceritakan pengalaman ini umur yang keberapa? 9 yang tahun lalu saat melahirkan si kecil. Oke, jadi 9 tahun lalu. Jadi Casey itu anak kedua. Jadi serunya melahirkan dia itu gini. Jadi waktu itu dia lahir bulan Januari ya. Januari tepatnya tahun 2012, tanggal 17 Januari 2012. Waktu itu pas hari mau melahirkan, nah waktu itu kan papanya lagi di Labuan Bajo. Waktu itu kita dapat, papanya kan kebetulan waktu itu kerjain proyek Labuan Bajo. Akhirnya aku telepon tuh, Bang, ya, rencananya insya Allah sesar itu tanggal 17. Pas tanggal 17, dia itu ternyata belum beli tiket. Karena ibunya kan udah akhirnya tahu sendiri ya, perempuan pasti baper lah, nangis lah, waduh ini mau melahirkan gimana? Ternyata untuk ada juga pejabat yang ternyata kursi yang dikosongin buat pejabat itu dia rela tuh ngasih ke suami. Akhirnya ternyata pas aku udah di ruangan operasi, tiba-tiba dia masuk. Gue pikir dokter nih kan gitu kan. Tapi nggak ada juga yang beritahu, karena kalau dalam ruang operasi itu kan pertama steril, kedua harus pakai APD, ketika kan pasti masker, penutup kepala. Gue nggak berpikir ini laki gue gitu kan. Terus tiba-tiba gue berpikir, kok dokter ini kok mukanya familiar gitu. Ternyata pemirsa itu suami saya di ruangan operasi. Gitu aja sih keseruannya. Itu bagian dari surprise suami ya? Surprise kayaknya nggak juga, karena memang dia benar-benar lupa. Jadi benar-benar lupa beli tiket. Memang dia tahu rencana dia lupa beli tiket. Mbak, lagi hamilnya si kecil itu apa aja sih Mbak yang dirasakan? Kalau Casey ya, Casey itu aku jarang ngidam ya pemirsa. Jadi kalau orang kan ngidam suka pengen makan ini, pengen makan itu, aku sih enggak ya. Jadi alhamdulillah selama hamil Casey itu nggak ada ngidam aneh-aneh, enggak sih. Cuman pasti bawaannya satu, sensi. Jadi marah-marah gitu. Jadi buat pemirsa yang istrinya lagi hamil ya harus tahan hati gitu kan, karena hormon perempuan saat hamil tuh pasti seperti itu, suka emosian. Nah, di masa pertumbuhan, hal-hal terberat Mbak yang dirasakan saya perawati kecil? Di masa pertumbuhan tuh hal terberat pasti cuma satu ya, karena mereka itu pasti sering sakit, apalagi dari anak baby usia baru lahir sampai ke 2 tahun itu rentan dengan sakit, apalagi flu ya. Untung sih waktu itu kan belum ada pandemi corona, jadi flu-nya masih flu biasa ya. Paling tantangannya itu doang saat sakit. Walaupun udah anak kedua, kadang-kadang kita panikan ya. Aduh ini kenapa gitu. Nelpon sana sini, nelpon orang tua, nelpon ipar, nelpon ini. Ya itulah, seperti itu sih hal-hal terberatnya aja. Mulai melihat proses dia tumbuh, jalan itu seperti apa Mbak? Mulai lihat proses dia berkembang ya dari hari ke hari, dari merangkak, berjalan dan sebagainya sih ada kesenangan tersendiri ya. Orang tua mana sih kira-kira nggak senang gitu kan ya, cuman harapan tetap berharap oh anak ini bisa sekolah dengan baik, kemudian bisa menjadi anak yang berbakti, rajin sholat, bisa menjadi berguna bagi orang tua, kemudian bagi nusa dan bangsa. Mbak ini kan anaknya laki, udah mulai diarahkan nih kayak bapaknya misalnya mau DJ atau nyanyi-nyanyi kayak Mbak juga?
Jadi untuk Casey sendiri sih kita nggak pernah ngarahin, misalkan kayak papanya nih DJ, kemudian rapper, tapi papanya nggak pernah maksain karena anak-anak itu masing-masing dia punya passion sendiri pemirsa. Jadi kalau bagi saya khususnya ya, dan suami yang rapper, DJ, kita nggak ada ngarahin, kita ikutin aja nih. Misalkan Casey sekarang nih passionnya lagi di gaming, dia lagi main-main game nih, kemudian direkam, diposting di YouTube, silahkan gitu. Kita cuma ngarahin aja, kita nggak bisa maksa harus jadi penyanyi atau jadi DJ atau jadi rapper, nggak ada seperti itu. Mbak, ada cerita kalau dia lagi sakit, pernah bagaimana kalutnya? Jadi pernah kali itu Casey sakit, waktu itu kena DBD. Di umur 3 tahun pernah dia kena DBD. Itu memang kalut banget karena waktu itu kan DBD itu mau wabah. DBD mau wabah waktu tahun 2015, dan kemudian ada teman saya, salah satu teman saya anaknya itu sampai HB-nya itu turun banget, akhirnya meninggal. Itu panikan banget. Waduh, anaknya ada DBD, gimana sih? Tapi alhamdulillah semua proses penyembuhan terlewati dan akhirnya Casey masih bisa sampai 9 tahun. Oke. Di hari ulang tahunnya Mbak, saya belum lihat Mbak sama papanya ngasih apa? Oh iya, jadi ternyata memang kita tadi memang nggak direkam secara sendiri ya, cuman untuk ulang tahun dia yang kali ini memang kita tidak memberikan dalam bentuk barang ya. Kebetulan saya sendiri dan papanya itu nanya, waktu nelfon saya tuh Mbak Irma nanya, Casey pengen apa sih? Akhirnya udah beli smart balance tadi. Akhirnya aku sama papanya dia itu hanya bikin, jadi kalau kita tuh di pengusaha ada yang namanya saham ya. Oh jadi ngasih saham berapa persen, ngasih apa berapa persen, hanya itu doang. Oh, dalam bentuk barang nggak ada. Karena kalau aku barang itu, kalau dia mau beli, kita ada menanamkan kayak gini. Kalau dia beli barang yang di harga budgeting sekian, dia harus usaha dulu. Contohnya nih, dia gaming, terus hasil YouTube-nya berapa? Mau ganti kamera, oke. Misalnya kamera 5 juta, ya udah kita patungan dong. Jadi secara tidak langsung kita mengajarkan dia untuk kalau dia pengen sesuatu, dia harus berbuat dulu. Buat secara orang tua juga tidak akan khawatir karena kita nggak bakal selamanya dampingin dia. Dia secara anak udah dibangun pola mandiri. Tapi di hari ulang tahunnya nggak minta apa gitu kemarin? Minta, dia nggak ada minta ya, karena waktu itu karena Mbak Irmanya nelpon, Mama Irma telepon karena bilang mau beli smart balance. Itu sih sebenarnya keinginannya tuh pengen punya smart balance. Akhirnya ternyata karena Irma yang beliin, ya udah gua nggak beliin. Haji mumpung ya pemirsa, karena udah beliin Irma ya udah, alhamdulillah. Tapi main gitu nggak takut Mbak? Tadi Mbak kan kelihatan takut banget, Bener. belum bisa lagi. Sebenarnya sih takut sih. Setiap orang tua pasti ada rasa takut saat anaknya bermain sesuatu dengan ada hal tertentu. Cuman kita tetap membiarkan anak itu bermain dalam pengawasan kita. Sehingga kalau kita takut, akhirnya kan anaknya juga ikut nggak berani. Mbak, ini kan dia sekolah masih di rumah ya. Sulit gak Mbak ngajarin? Luar biasa, pokoknya belajar dari rumah tuh sangat sulit dikarenakan selama ini kan kita naruh anak di sekolah nih, guru. Begitu kita jadi gurunya, aduh pokoknya pusing deh. Cuman ya itulah di sini kita para orang tua belajar bahwa oh ternyata guru itu ini loh yang dibilang pahlawan tanpa tanda jasa, karena ya itu ngajarin anak seumuran itu yang masih suka ke distract, misalkan masih tiba-tiba di rumah nih ada yang lewat pengen main, itulah jadi ya lewat belajar di rumah ini kita ngerasain dulu. Cuman ya alhamdulillah sejauh ini sih lancar, belajar di rumah aman gitu kan, tetap bisa nyelesain tugas-tugasnya dia. Oke, terakhir Mbak, harapannya Mbak untuk si kecil dan untuk keluarga Mbak sendiri. Oke. Jadi harapan aku sendiri buat si Casey, semoga Casey besar bisa menjadi anak yang berbakti buat orang tua, rajin sholat, kemudian bisa berguna bagi sesama ya paling penting ya. Kemudian bisa juga menjadi panutan buat adiknya, dia kan punya adik satu. Kemudian kalau harapan bagi keluarga, semoga nanti di tahun-tahun ini dengan adanya pandemi ini, keluarga saya tetap mampu survive, mampu bisa bertahan sampai selamanya lah pokoknya. Seperti itu. Oke, jadi aku nyanyi lagu Karena Cinta, karena aku sampai hari ini sama anak-anak sama suami masih ada karena cinta. Refnya doang ya pemirsa ya. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak
Terima kasih cinta. Jadi semuanya karena cinta. Oke.